Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala munawasilil umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau naruh gelas di sebelah kanan biasakan. Kita takutnya lagi di depan ulama atau kiai naruh gelas di kiri. Enggak, gelas di kanan. Karena diminum pasti ngangkat pakai tangan apa? Oh, masa begini-begini juga. Apalagi udah aki-aki, kesian juga gitu ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu ala al-khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi min Allah ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala ya aliyun iyyaka wal ghadaba fa innahu min asy-syaitan wa huwa aqdaru ma yakunu 'alayka fi halil ghadab wa iyyaka wa da'watal madlum fa inna Allah yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufruhu. Di sini kita masih menyampaikan wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Ali juga termasuk sahabat yang nggak luput dari fitnah Khawarij. Saya pernah cerita bahwa Sayyidina Ali itu sama kelompok Khawarij dituduh meninggalin sholat. Nah, dahsyat nggak tuduhannya? Sayyidina Ali meninggalin sholat, gila banget tuduhannya. Gimana caranya biar halal darah Imam Ali bin Abi Thalib? Kebencian mereka terhadap siapapun yang ada sangkut pautnya kepada baginda Rasulullah. Itulah Khawarij. Mau nabi, mau anaknya, mau mantunya, mau cucunya, pokoknya apa? Gimana caranya? Benci. Bikin fitnah, dia ninggalin sholat. Sayyidina Ali difitnah ninggalin sholat, bayangin itu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang suka mencaci maki maupun merendahkan keluarga Rasulullah, jangan kaget. Nabi aja dituduh abtar sama orang kafir, benar kan? Tahu abtar, nggak punya turunan. Kan sampai turun ayat Al-Quran dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang kafir tuh ngomong Nabi Muhammad nggak punya turunan, Nabi itu mandul, Muhammad itu mandul. Nah, itu kepada Nabi, turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Sayyidina Husain sampai dipenggal lehernya, turun juga kepada Sayyidina Hasan sampai diracunin. Dan begitulah nasib. Muncullah sekarang kelompok-kelompok yang menafikan keluarga Rasulullah. Palsu, ada kakeknya nggak disebut di kitab tertentu, dan macem-macem. Hati-hati, kita nggak duduk mereka Khawarij, bukan. Cuman kasihan orang-orang awam yang ikut-ikutan. Karena berkali-kali bilang, tolonglah pikirkan nasib kita di akhirat, masuk surga api neraka. Gak usah mikirin nasab, apalagi yang dibikin gaduh nasab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kalau ternyata itu nasab bener, itu mau bilang apa di hadapan Nabi? Itu nafikin berapa juta anak turunannya. Ente hina lagi, ente hina, ente caci maki, ente bilang palsu, ternyata mereka beneran. Ente mau ngomong apa di depan Nabi nanti? Itulah, hati-hati, dan kita fokus aja lah. Tugas dan kewajiban kita dalam hidup, perbaiki diri. Makanya kata Imam Al-Haddad yang sering sekarang dikata-katain di Bani Alawi, tahu gak Bani Alawi tarigahnya? Tarigah Bani Alawi, tarigah jalan hidup mereka dan agama mereka, akidah mereka. Kata Imam Al-Haddad apa? Tarigah kami Bani Alawi, nunjuk orang lain dengan kemuliaan, nunjuk diri sendiri dengan kehinaan.
fulan orang baik, masya Allah, ahli ibadah. Ente, wah gue sih banyak dosa. Nah itu Bani Alwi. Itu Bani Alwi yang sedang sekarang dikata-katain. Itulah kata Imam Al-Haddad. Bani Alwi itu nunjuk orang dengan kebaikan, nunjuk diri sendiri dengan kehinaan. Ada oknum 1-2 yang mungkin dari kalangan habaib melakukan hal-hal yang negatif, jangan disamaratakan semua. Almarhum alaihi rahmatullah Kiai Zainuddin MZ bilang apa? Jangan lu digigit sama semut satu, semut yang di pohon semuanya lu bunuh. Apa urusan sama semut yang lain? Dan begitu, sama. Ketika ada masalah dengan satu orang, bukan berarti semuanya salah. Kalau besok lusa ada kalangan dari dari orang Jawa ataupun orang Sunda bikin kerusakan luar biasa, tapi dia orang Jawa, orang Sunda. Apakah itu mau bilang orang Jawa semuanya sama? Orang Sunda semuanya sama? Enggak. Maka hati-hati. Maka berkali-kali Anda ingatkan, pikirin nasib kita. Kita ini surga api neraka. Sibuk banget untuk ngata-ngatain orang lain. Mau ngapain? Ente gimana nasibnya nanti? Nggak usah mikirin orang apa? Nggak usah mikirin orang lain ya. Seperti itu. Sayyidina Ali ini dikasih wasiat oleh Nabi, dan ini wasiat buat kita semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyaka wal ghadaba, wahai Ali bin Abi Thalib, iyyaka, berhati-hatilah kamu, wal ghadaba, dari sifat marah. Hati-hati dari sifat marah, atau bahasa kita emosi. Fa innahu minasyaitan, karena sesungguhnya sifat amarah itu adalah dari syaitan. Maksud amarah di sini apa? Amarah yang yang tidak berdasarkan pembelaan terhadap agama Allah. Amarah yang hanya ngikutin hawa nafsu. Kalau marah karena agama, itu beda, bukan dari setan. Nggak mungkin tiba-tiba agama dikatain, setan bisikin kita, marah lo, agama dikatain. Enggak. Justru setan akan apa? Akan ngebisikin orang yang ngatain agama untuk semakin ngatain. Bukan ngebisikin orang untuk marah kepada orang ngatain agama. Kenapa? Karena setan nggak mau agama itu apa? Menjadi landasan manusia, khususnya agama Islam ini. Nggak ada orang marah karena agama itu dibisikin setan, nggak ada. Itu murni adalah apa? Adalah rasa iman kepada Allah. Maka dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, atau bima'na hadis, al-ghadab al-hubbu fillah wal ghadabu fillah min awthaqil iman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, marah karena Allah, cinta karena Allah, itu adalah termasuk kuatnya dan bagian daripada iman karena Allah. Agama dikatain ente marah, itu wajar. Agama dihina ente marah, itu bukan dari setan. Yang dimaksud oleh Nabi di sini, marah adalah perbuatan setan, marah yang untuk memenuhi keinginan nafsu. Gue dikatain marah, nah itu setan itu. Gue dihina, ngamuk. Nah itu perbuatan setan. Karena lihat Rasulullah kurang diapain coba sama orang kafir. Dicaci, diludahin, lagi sholat ditaruhin kotoran onta di punggungnya Nabi lagi sujud. Bayangin itu. Belum lagi dijerat lehernya Nabi lagi sholat. Bayangin itu. Ada marah? Enggak. Malah mereka didoakan oleh Rasulullah. Cuman ketika agama yang dihina, apa kata sahabat? Lam yakum ahadun ala qadabih, nggak ada orang yang lebih marah daripada Nabi. Kalau agama dihina, emang wajar kita marah. Kayak peristiwa Al-Quran dihina, ayat Quran dihina, kita marah, demo dengan damai, itu menunjukkan rasa kita beriman kepada Allah. Wajib. Justru aneh ada orang ngatain agama, udah deh urusan dia sama Allah deh, nggak usah dibela agama Allah. Nah justru iman itu dipertanyakan. Kok biasa aja? Nah itulah, jangan sampai salah memahami yang dimaksud oleh Nabi. Kata Nabi, berhati-hatilah dari marah, karena sesungguhnya marah itu dari setan. Marah adalah yang dimaksud di sini, marah untuk memenuhi keinginan nafsu. Karena kan orang kalau marah untuk dirinya nih, ketika dikatain itu kan nafsu yang bicara. Nafsu yang bicara. Makanya sampai Habib Umar kan bilang apa ya? Kita punya guru. Kata Habib Umar, setiap orang mukmin beriman, selama dia beriman, mau ahli maksiat sekalipun, tetap inti nyari berkah dari dia. Karena kita nggak tahu akhir hayatnya kan. Kalau dia taubat dia jadi ahli surga, lah inti ngerasa suci ahli neraka gimana? Setiap orang selama dia mukmin,
ambil keberkahan dari dia. Maksudnya ambil apa? Kebaikan dari dia. Jangan selalu mandang dia dengan keburukan. Walaupun tuh orang menghina ente, kata Umar. Walaupun menghina, ambil kebaikan dari dia. Doain biar dia semakin baik. Nah, itu ajarannya, subhanallah. Nah, itu harus begitu tuh. Kalau urusan pribadi jangan ikutin emosi karena nggak ada gunanya. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halil ghadab. Dan sesungguhnya setan itu sangat berkuasa terhadap dirimu ketika kamu lagi marah. Setan itu lemah sebenarnya kalau iman kita kuat. Inna kada syaitan apa? Karena apa? Dhaifah, sesungguhnya tipu daya setan lemah sebenarnya, bukan kuat deh. Cuman menjadi kuat ketika iman kita apa? Merosot. Nah, setan bisa menguasai kita, bukan hanya ngabisin doang, menguasai diri kita ketika lagi marah. Itu lagi emosi itu setan dalam riwayat lain dikatakan mainin kepala kita seperti anak kecil yang main bola. Kepala kita ditendang-tendang. Emang kita nggak lihat, kalau nggak kita ajak berantem sama setan. Tenang kepala kita. Semakin ditendang, semakin apa? Emosi gitu. Oh, memuncak. Makanya kan diajarin sama Nabi kalau lagi marah ngapain? Ambil wudu. Lagi emosi marah nih, supaya itu bisa ngendalin marah apa? Ambil wudu seperti wudu sholat. Insya Allah itu bisa memadamkan rasa marah. Karena ketika kita berwudu, setan menjauh. Sehingga emosi kita akan menurun. Nah, itu caranya tuh. Di samping kita kalau ada emosi, jangan diikutin. Kalau diikutin semakin nendangi kencang tuh setan kepala kita, semakin emosi. Ujung-ujung dari emosi apa faedahnya? Berantakan hubungan kita dengan orang yang kita ajak berantem tadi. Entah itu teman, entah itu istri, entah itu apa saudara, akhirnya hubungan kita jadi apa? Jadi nggak beres hanya gara-gara ngikutin nggak ada gunanya. Maka kan anak sekolahan yang biasa tawuran tuh, yang bawa gear, bawa segala macam, itu kan kita dapat sedikit cerita dari anak-anak yang pernah ngaji. Dulu kita kalau teman-teman kalau lagi tawuran, kalau kita nggak ikut tuh dikatain, Beb. Dikatain sama teman-teman, banci lo. Sehingga kita jadi emosi, jadi ikut juga. Justru itu balikin, yang banci itu yang tawuran. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, laisa syuja'a bisur'ah. Orang nggak dianggap pemberani itu karena apa? Jago bergulat, jago berantem, jago gebukin orang. Itu bukan orang pemberani, kata Nabi. Walakin syuja' man yamluk nafsuhu 'indal ghadab. Orang yang dianggap berani, orang yang bisa nahan amarahnya ketika lagi emosi. Hubungannya apa? Hubungannya ada. Orang kalau dibikin marah langsung emosi berantem, umumnya orang begitu ya. Itu dipancing pasti emosi kan? Umumnya orang begitu. Yang nggak umum dibikin emosi dia tahan. Itu jagoan karena nggak umum. Paham nggak? Orang ya pasti umumnya diajak emosi apa? Dibikin emosi, marah dia, ngamuk, nunjukin otot, berantem gitu kan? Umumnya orang begitu. Cuman ente beda nih. Dibikin marah, astagfirullahaladzim, ente tahan, ente orang spesial, makanya dianggap sama Nabi apa? Karena spesial itulah dianggap pemberani, karena bisa melawan setan yang sedang bikin dia emosi. Lah itu yang dahsyat sebenarnya. Sayyidina Ali kurang apaan coba? Sayyidina Ali yang kita bahas nih, kurang berani apa? Ente boleh buka kitab-kitab sejarah, satu-satunya sahabat kalau perang nggak pernah mundur, Sayyidina Ali. Kaki itu nggak pernah mundur, maju terus. Sahabat yang lain suka mundur, namanya lagi orang adu pedang kan, beliau nggak pernah. Itu dalam kitab-kitab sirah begitu. Cuman kalau urusan pribadi, beliau lebih apa? Nahan emosi. Bahkan ketika terjadi perang Jamal itu antara dia dengan apa? Dengan Muawiyah atau perang Siffin, itu Sayyidina Ali gimana caranya jangan sampai banyak yang terbunuh. Sampai-sampai ketika pengikut Sayyidina Ali ini yang berpihak kepada Imam Ali, kalau kita dari zaman Sayyidina Ali pasti berpihak ke Sayyidina Ali, karena beliau khalifah saat itu. Ngomong gini, bagaimana tuh mereka tuh ngelawan kita, ngelawan khalifah yang sah? Mereka kafir berarti, kata orang Sayyidina Ali. Bukan. Mereka saudara kita. Mereka muslim saudara kita. Cuma mereka melampaui batas. Tuh lihat gimana tuh. Segitunya pemberani. Sampai dijulukin sama ibunya apa? Sayyidina Ali, Haidarah. Haidarah itu artinya singa.
Singa kan begitu, nggak pernah mundur. Ente boleh buka YouTube deh, singa lagi ditembak, kabur, api nyerang. Padahal badannya udah ada peluru loh. Badannya udah tembus peluru, bukan kabur, ngapain? Nyerang. Nah itu singa. Sayyidina Ali itu begitu. Tapi ketika urusan pribadi, beliau selalu nahan amarah. Subhanallah. Kayak Sayyidina Umar bin Khattab, kurang berani apa? Setan ketemu bayangan Sayyidina Umar, kabur, ketemu bayangannya, bukan ketemu orangnya. Bayangannya kelihatan di gang, setan kabur. Saking tegasnya Sayyidina Umar. Cuman ketika urusan pribadi, Sayyidina Umar ngalah. Seperti Sayyidina Umar pernah lagi khutbah, waktu beliau jadi khalifah lagi khutbah, tiba-tiba ada perempuan masuk ke masjid, langsung saat itu nyalain Sayyidina Umar. Masalah apa namanya itu? Lamaran. Kalau wanita dilamar, Sayyidina Umar itu netapin lamaran. Ini wanita bilang, jangan begitu netapin lamaran, kan tergantung orang. Pokoknya nyalahin dah, nyalahin Sayyidina Umar saat itu. Sayyidina Umar lagi pidato, lagi ceramah. Marah gak saat itu? Enggak. Apa kata Sayyidina Umar? Wanita ini benar, Umar bin Khattab salah. Gimana itu? Padahal lagi dimaki, lagi dimarahin. Nah itulah akhlaknya sahabat. Urusan pribadi ngalah. Tapi urusan agama, jangan coba-coba dah. Jangan macam-macam sama Sayyidina Umar, jangan macam-macam sama Sayyidina Ali. Sayyidina Umar kan orang songongnya, Nabi songong nih depan dia nih, pedangnya dicabut. Orang songong sama Nabi, kayak waktu itu peristiwa Yahudi nagih hutang ke Nabi padahal belum jatuh tempo. Songong banget lagi. Muhammad, utang gimana? Songong, padahal belum jatuh tempo. Sayyidina Umar langsung keluarin pedang. Tebus saya lehernya dah. Kata Nabi, nggak begitu wahai Umar. Harusnya ente ajarin anak untuk bisa menunaikan hutang orang. Dan ajarin dia sopan ketika nagih hutang. Itu dibikin dia takut. Minta maaf, disuruh minta maaf. Gimana tuh Rasulullah ya? Itulah akhlaknya para sahabat atau ghirahnya sahabat kepada agama. Kemudian wa iyyaka wa da'watul mazlum, dan berhati-hatilah kamu dari doa orang yang kamu zalimi. Fa innallaha yastajibu lahu, karena Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Wa in kana kafiran, meskipun orang yang kamu zalimi orang kafir. Jangan zalimin orang, karena orang kalau zalimin nyumpahin tuh kena kita. Walaupun yang kita zalimin orang kafir, nyumpahin kena kita. Fa'alaihi kufrahu, karena kata Nabi, meskipun orang kafir yang mendoakan kita, karena tanggungan masalah kekufuran dia nanti di hari kiamat. Di dunia tetap ente nggak boleh zalimin. Hati-hati ya, jangan pernah. Makanya tadi Anda ingetin, masa kita halilan, jangan pernah punya masalah sama orang. Buru-buru kelarin. Walaupun dia kelihatannya nggak maafin, tetap kita tunjukin sifat baik ke dia. Dia tetap peka juga urusan dia deh. Yang penting kita sudah berusaha menjadi lebih baik daripada dia. Jangan sampai mati ada orang nyimpen apa? Nyimpen dendam sama kita, bahaya. Maka dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi begini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramkan. Sesungguhnya aku haramkan adzulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap zatku. Kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim terhadap zatku. Artinya Allah nggak akan zalim kepada hambanya. Nggak akan. Allah sudah mengharamkan. Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Artinya Allah nggak akan berbuat zalim. Wa ja'altahu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu adalah perbuatan yang haram di antara kalian. Jangan sampai kalian berbuat zalim. Fala tadzalamu, jangan sekali-kali kalian saling menzalimi. Jadi kata Allah begini, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap zatku. Allah nggak akan zalim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Wa ja'altahu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu perkara yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling
zalimi. Jangan zalimin orang. Jangan. Kalau nggak bisa kita berbuat baik ke orang, minimal jangan ngezalimin. Bisa bantu orang? Nggak bisa. Dengan tenaga? Nggak bisa juga. Minimal jangan zalimin. Jangan zalimin dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ittaqudz dzulma, berhati-hatilah kalian dari kezaliman, dari perbuatan zalim. Berhati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya itu bakal tersesat di hari kiamat, masuk neraka. Berhati-hatilah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuha, dan berhati-hatilah dari sifat kikir atau pelit. Berhati-hatilah dari sifat pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat pelit itu telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Orang dulu tuh pelit-pelit, binasa gak binasa. Islam ngajarin gak pelit, selalu apa? Dermawan. Amalahum ala an safiku dima'ahum wastahallu maharimahum, karena sifat pelit itulah membuat mereka itu menghalalkan darah satu sama lain. Kalau masing-masing pengen punya uang banyak, berbuat, enggak, kamu kaya. Saking mereka ngejar kekayaan, satu sama lain saling membunuh zaman dulu tuh. Kemudian apa? Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan kehormatan mereka sendiri. Demi duit menghalalkan kehormatan, demi duit mereka membunuh satu sama lain. Itulah yang membuat mereka jadi pelit dan Allah binasakan mereka. Makanya jangan pernah jadi manusia yang apa? Kikir, hati-hati. Uang yang kita punya titipan dari Allah, ada hak orang lain di situ. Bukan semua hak kita. Kalau kita ngikutin syariat, yang hak kita itu yang masuk ke perut. Masuk ke perut anak kita, masuk ke perut istri kita, dan kebutuhan mereka terpenuhi. Sisa itu ada hak orang lain di situ. Entah orang tua, entah saudara, entah orang butuh, itu ada hak mereka di situ. Jangan semuanya masuk apa? Masuk kantong, hati-hati. Nggak akan membuat ente berkah hidup, nggak akan. Nggak akan. Justru kalau ente orangnya dermawan, insya Allah dunia akhirat apa? Berkah, ya, seperti itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlum, berhati-hatilah kalian dari doa orang yang kalian zalimi. Mazlum itu orang yang dizalimi. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang dizalimi, yang kalian zalimi. Wa in kana kafiran, meskipun orang yang kalian zalimi adalah orang kafir. Gak boleh dinyumpahin kena gitu. Tapi kan kafir, tetap Allah akan bela hamba dan makhluk ciptaannya yang apa? Yang tersakiti. Jangankan manusia, binatang mati. Ini ada kambing bertanduk, anak sama kambing gak bertanduk, ribut. Yang bertanduk menang karena ada tanduk. Nanceplah di kambing yang tidak bertanduk. Di hari kiamat dibangkitin sama Allah. Yang gak bertanduk di dunia dikasih tanduk, disuruh apa? Ngebales. Baru mereka jadi debu, jadi abu. Tapi ada balasan dulu. Itu saking Allah maha adil. Itu maksudnya apa? Binatang sama binatang. Gimana manusia? Ciptaan Allah yang paling mulia. Mau dia non muslim sekalipun, jangan kamu zalimin. Gak boleh. Gak boleh. Ajaran siapa yang ngezalimin orang? Ini sekarang ngezalimin orang, bunuh orang atas nama agama. Yang dihina siapa? Rasulullah. Bukan dia yang terhina, Rasul yang dihina. Sedangkan Nabi bilang apa? Jangan kamu zalimin orang meskipun orang kafir, karena doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laisa dunya hijab, karena sesungguhnya orang yang kamu zalimi jika berdoa tidak ada penghalangnya. Langsung diijabah. Cuman hati-hati, kalau ente dizalimin jangan nyumpahin. Walaupun orangnya kena, akan kembali ke kita juga. Kenapa? Karena kan dikatakan dalam sebuah hadis,
setiap doa itu kan diiringi oleh malaikat. Ketika kita bilang mampus lo, kata malaikat, lo juga. Nggak beres hidup lo, kata malaikat apa? Lo juga. Makanya keluarlah dari mulut yang baik-baik aja dah. Dia zalimin, doain biar dapat apa? Hidayah. Sehingga kata malaikat, kamu juga. Sehingga iman kita semakin bertambah. Kita udah benar semakin benar. Orang lain zalimin, mudah-mudahan dapat taufik, mudah-mudahan hidupnya berkah, kata malaikat apa? Kamu juga akan berkah. Jadi biasakan yang keluar dari mulut yang positif, jangan negatif. Meskipun Nabi bilang orang yang zalimin pasti Allah ijabah doanya, tapi kan nggak mau gitu. Orang lain dapat kesengsaraan hanya karena zalimin kita. Doain yang baik-baik. Nah, makanya jangan pernah berbuat zalim walaupun orang non muslim. Bodoh amat, bukan orang Islam ini, tetap nggak boleh sama sekali. Hargai dan hormatilah orang lain. Selama dia manusia, dia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Soal dia bukan Islam, dia kafir dan dia nggak beriman, itu nanti Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Di dunia tetap hablum minan nas dijaga. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Insyaallah kita teruskan lagi pembahasan tentang apa? Tentang wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sebelum ditutup seperti biasa kita kasih waktu untuk bertanya. Fadhlu. Pertanyaan di luar pembahasan juga boleh, silakan. Silakan, fadhlu. Waalaikumsalam. Jadwal subuh itu jam 6. Nah. Tetapi kajian pada subuh itu setengah 7 itu masih bisa nggak sholat isya? Masih bisa. Masih bisa sholat isyraq. Masih. Isyraq, syuruk itu terbit apa nih? Kalau terbit matahari belum masuk sholat isyraq ya. Belum masuk waktu isyraq. Terbit matahari itu belum masuk, itu baru permulaan terbit. Biasanya waktu isyraq itu masuk setelah terbit 25 menit. Artinya tadi antum bilang setengah 7 itu baru waktu isyraq. Jadi itu bisa sholat. Nah pas terbit syuruk, jangan sholat isyraq, belum masuk. Kenapa? Haram, dikatakan makruh, sebagian ulama bilang haram, sholat setelah terbit matahari hingga tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu dengan bumi ada jarak 1 tombak. Itu juga kita nggak bisa ukur sih. Maksudnya kalau di tempat yang datar kayak laut ataupun padang pasir, matahari itu udah naik. Antara matahari dengan laut itu udah ada udah ada pemisah, udah ada jarak. Itu waktu isyraq. Itu waktu sholat sunnah isyraq. Kalau baru permulaan terbit, itu belum masuk waktunya. Makanya kalau antum bilang isyraq, syuruk itu jam 6, setengah 7 kajian baru kelar, itu masih sholat isyraq nggak? Baru masuk waktu sholat isyraq justru. Baru berapa menit dari sholat baru sholat isyraq. Dan masih bisa sholat isyraq. Itu cakep tuh. Bisa duduk di majelis ilmu, habis sholat subuh, nggak bergerak dari tempat duduk kita. Ada kajian kita hadir, nggak ada kita berzikir sampai terbit matahari dan masuk waktu isyraq. Sholatlah 2 rakaat, dapat pahala ibadah haji umrah mabrur. Asyik tuh. Dapat pahala haji umrah yang diterima. Gimana itu, enak banget ya. Habis sholat, jangan gerak dari tempat kita duduk, jangan ngomongin masalah dunia, ngomongin akhirat aja. Baca Quran, dzikir, salawat, hadir pengajian, sampai terbit masuk waktu isyraq. Sholat 2 rakaat sebelum pulang, itu dapat pahala ibadah haji umrah yang mabrur. Nah, gimana itu? Haji mabrur apa? Al-hajjul mabrur laisa jazaohu illa al-jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu nggak berangkat haji, belum jatuh ya, haji wajib masih tetap berlaku kalau kita mampu harus haji. Ini hanya dapat pahala seperti berangkat haji yang mabrur ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Di luar pembahasan juga boleh, nggak apa-apa.
ada ya khair wallahu alam bisawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب والحمد لله في البدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.